Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan lagi untuk berbagi ilmu dan tentunya saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk menimba ilmu pada pagi hari ini. Baik, tidak usah berlama-lama lagi ya. Hari ini saya akan sharing tentang asuhan kebidanan pada masa nifas. Oke, kita berangkat dari cakupan kunjungan nifas atau KF3 di Indonesia. Nah, ini data yang saya dapat dari Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019. Tentunya terjadi peningkatan dari 17,9% pada tahun 2008 menjadi 85,92% pada tahun 2018. Wow, ini sangat luar biasa ya peningkatannya ini berarti 10 tahun. Dari 2008 sampai dengan 2018. Namun kita dari 2018 kita sedikit menoleh ke belakang, yaitu 3 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2018, 2017, dan 2016. Nah, kita lihat pada tahun 2016, yaitu cakupannya di angka 84,41%. Jadi memang sudah terlihat peningkatannya ya ini ya. Kemudian pada tahun 2017 meningkat lagi, yaitu di angka 87,36%. Namun pada tahun 2018 ini mengalami sedikit penurunan ya, berarti menurun sekitar 2, sekian persen, yaitu dari angka 87 menjadi 85,92%, tapi tidak begitu signifikan ya penurunannya ya. Oke, jadi harapannya untuk tahun 2000, mungkin nanti ya data 2020, 2019, 2020, 2021 kita harap angka cakupannya dapat meningkat kembali ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cakupan kunjungan nifas di Indonesia. Ini menurut 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2018. Tentunya Indonesia cakupannya saat 2018 yaitu 85,92%. Nah, kita lihat 3 teratas dari cakupan yang berada di Indonesia. Oke, ternyata angka tertinggi berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Namun dari cakupan yang tinggi, kita juga harus melihat ke bawah ya, cakupan di mana cakupannya masih sangat rendah. Oke, kita lihat di sini untuk tiga terbawah berada pada Maluku, Papua Barat, dan Papua, yaitu di angka 33,10%. Nah, ini harusnya juga masih menjadi PR buat tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan angka cakupan ya dari kunjungan nifas. Kemudian ini ya, dari 34 provinsi yang melaporkan data kunjungan nifas, hampir 60% provinsi di Indonesia telah mencapai KF3 80% kondisi pada tahun 2018, hampir sama dengan 2017. Tadi mengalami sedikit penurunan ya, 2, sekian persen. Nah, ini kalau kita lihat berarti 80% berarti sampai dengan Sulawesi Tenggara angka cakupannya cukup masih bagus. Jadi dari Sumatera Barat sampai dengan Papua ini masih menjadi perhatian buat kita semuanya ya. Oke, tentunya ini juga data dari tadi ya, Kemenkes RI tahun 2019. Oke, sekarang kita lanjut ke asuhan kebidanan. Oke, seringkali kita
membicarakan ya asuhan kebidanan itu. Nah, ternyata apa sih asuhan kebidanan? Nah, asuhan kebidanan itu merupakan rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Tentunya sebagai bidan kita harus sebelum mengambil keputusan kita harus berangkat dari data dasar ya. Jadi harus ada pengkajian dulu sebelum kita memberikan tindakan. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 pada tahun 2019. Nah, untuk selanjutnya ini dari dasar kebidanan pada tahun 2012. Asuhan kebidanan itu merupakan penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai masalah ataupun kebutuhan dalam bidang kesehatan ibu pada masa hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir, serta keluarga berencana atau ini ya asuhan komprehensif yang kita berikan kepada perempuan. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada nifas. Nah, nifas ini atau masa nifas yang biasa disebut puerperium, yaitu masa pulihnya kembali mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan atau alat reproduksi kembali seperti prahamil. Nah, untuk lamanya sendiri berarti dari setelah persalinan sampai dengan 6 sampai 8 minggu. Oke, selanjutnya ini merupakan periode dari postpartum. Nah, ini ada 4 periode. Yang pertama adalah periode intermediate postpartum, yaitu masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam postpartum. Setelah itu periode early postpartum, yaitu lebih dari 24 jam sampai dengan 1 minggu postpartum. Tentunya ini setelah pasien dipulangkan ya. Ini pada fase ini bidan memastikan involusi uteri, perdarahan, lokea, suhu tubuh, asupan makanan dan cairan, serta menyusui. Nah, ini tentunya yang kita asuhan yang nantinya akan kita berikan ya. Untuk selanjutnya yaitu periode late postpartum, yaitu lebih dari 1 minggu sampai dengan 6 minggu, yaitu pemeriksaan yang kita lakukan masih sama ketika nantinya pasien itu kunjungan, namun pada minggu ke-6 ini ya. Nah, ini tentunya nanti akan ada konseling tentang perencanaan KB. Oke, untuk periode yang keempat yaitu remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat, terutama bila saat hamil atau bersalin memiliki penyulit atau komplikasi. Jadi sudah mulai penyembuhan gitu ya. Oke, selanjutnya ini merupakan kunjungan dari nifas. Kita tahu bahwasanya ini dari sumbernya dari Kemenkes RI tahun 2018. Nah, untuk kunjungan yang sebelumnya tentunya ada 4 ya, kalau kita balik ke belakang lagi. Namun, sebenarnya ini lebih sama saja, namun lebih disingkat lagi ya. Jadi ada untuk yang sekarang hanya ada KF1, KF2, dan KF3. Nah, untuk KF1 sendiri yaitu 6 jam postpartum sampai dengan 3 hari setelah persalinan. Kemudian untuk kunjungan kedua atau KF2 yaitu 4 hari sampai dengan 28 hari setelah persalinan. Untuk KF3 yaitu 29 hari sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Nah, ini merupakan asuhan yang kita berikan pada saat kunjungan pertama. Nah, untuk KF1 tadi ya 6 sampai 3 hari postpartum. Nah, tentunya asuhan yang kita berikan hanyalah terkait mencegah agar tidak terjadi perdarahan atonia uteri, yang mana ini atonia uteri sudah kita bahas di ini ya, di pertemuan sebelumnya, yaitu perdarahan akibat tonus ya, tonus atau kontraksi dari
dari uterusnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendeteksi dan merawat penyebab lain dari perdarahan, serta melakukan rujukan bila terjadi perdarahan lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu konseling pada ibu dan keluarga, cara mencegah perdarahan karena atonia uteri. Nah, ini karena tonusnya, jadi kita beritahu ibu dan keluarga bagaimana untuk memeriksa bahwa kontraksi itu bagus gitu ya. Kemudian kita ajarkan cara masase pada uterus. Nah, selanjutnya yaitu pemberian ASI. Nah, pemberian ASI ini merupakan ini ketika kita memberikan asuhannya dari dini, kita berperan sebagai supporting ibu ya, apalagi untuk kasus-kasus ibunya masih preemie gitu kan ya. Jadi bagaimana kita mensupport ibu untuk terus memberikan ASI secara eksklusif nantinya. Jadi bagaimana cara menyusui yang benar juga kita ajarkan juga di sini. Dan juga ini ya, cara merawat dari payudaranya. Sebenarnya untuk breast care ini kita juga seharusnya memberikan sebelum ibu itu bersalin. Namun kita ulangi lagi nih di sini juga. Kemudian selanjutnya yaitu mengajarkan cara bonding attachment, yaitu bisa menimbulkan rasa gitu ya, agar timbul rasa kedekatan antara seorang ibu dan si bayinya itu sendiri. Nah, ini bisa dari menyusui itu juga salah satu dapat menimbulkan bonding attachment dari ibu ke bayi. Kemudian juga dari skin to skin, IMD gitu kan ya. Jadi itu akan ada rasa bonding attachment. Kemudian yang keenam ini mencegah terjadinya hipotermi. Kita tahu ketika bayi baru lahir itu cenderung dapat ini ya, mudah sekali terjadi hipotermi. Jadi kita sebagai bidan juga harus memberitahu kepada pasien bagaimana cara mencegah terjadinya hipotermi ya. Jadi dari dia juga nanti perawatan bayi baru lahir itu sendiri. Jadi biasanya kita juga membedong itu salah satu mencegah terjadinya hipotermi. Kemudian tadi juga ya skin to skin. Oke, selanjutnya yaitu kunjungan pada nifas kedua. Nah, ini yang kita pastikan yang pertama adalah involusi uterusnya dapat berjalan dengan normal, kemudian kontraksinya bagus. Kontraksi yang bagus yaitu uterusnya keras ya. Kemudian TFU-nya berada di bawah pusat, ini nanti tergantung dari kunjungan ke hari keberapa ya. Kemudian perdarahan yang normal. Ini dari pemeriksaan genetal nantinya. Kemudian kita melihat yang kedua nilai adanya tanda-tanda demam nih dari pemeriksaan TTV. Kemudian melihat apakah ada infeksi. Nah, infeksi ini bisa juga dari ininya ya, dari salah satunya juga pemeriksaan TTV itu nanti ketika ada infeksi maka terjadi demam gitu ya. Kemudian juga ini genetal juga nanti ya kita lihat infeksinya berada dari mana, apakah dari mungkin ada luka dari perineumnya, kita cek dulu ya. Kemudian dan perdarahan ini dari ininya ya lokeanya, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian gizi dan cairan yang cukup. Tentunya gizi dan cairan yang cukup ini berpengaruh pada laktasinya nanti ya. Jadi kita berikan edukasi untuk makan makanan yang bergizi dengan ini apalagi kalau nanti disertai dengan ini ya jahitan ya. Jadi harus makan makanan yang tinggi protein agar untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Kemudian cairan yang cukup juga ini nanti bisa mempengaruhi dari produksi ASI. Selanjutnya yaitu memastikan istirahat cukup. Nih tentunya pada
ibu dengan ini ya, ibu nifas ini lebih sering begadang biasanya karena ada menyusui di 2 jam sekali ini, biasanya di sini timbul masalah kurang istirahat. Nah, di sini kita juga bisa supporting dan edukasi, kepada ibu dan keluarga, jadi untuk bergantian untuk mengasuh bayinya. Nah, untuk selanjutnya, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak ada tanda kesulitan menyusu. Nih pemeriksaannya nanti pemeriksaannya bisa di pemeriksaan payudara dan juga kita bisa kaji pada saat anamnesa. Selanjutnya yaitu memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Tentunya ini juga ini ya, tadi lanjutan dari tadi untuk mencegah hipotermi dan adanya infeksi pada bayi ya, tentang perawatan luka pada tali pusat. Nah, oke, selanjutnya kunjungan ketiga. Nah, untuk kunjungan ketiga ini lebih ke menanyakan kembali kesulitan yang dialami apakah sudah tertangani atau mungkin akan ada muncul lagi masalah. Dan juga kita sudah mulai konseling perencanaan kontrasepsi untuk ibu. Oke, ini sekarang kita masuk pada kebijakan asuhan terkini pelayan pada nifas. Jadi pada pelayan masa nifas tentunya yang pertama adalah menilai kondisi ibu dan bayi, kemudian mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada ibu dan bayi. Ini apapun ya, mulai dari kesehatan maupun psikologisnya ya. Terus kemudian mendeteksi adanya komplikasi dan masalah pada masa nifas. Jadi dari pemeriksaan tersebut tujuannya ya ini ya, agar tidak terjadi komplikasi. Kemudian menangani komplikasi yang timbul dan mengganggu kesehatan pada ibu dan bayinya. Nah, ini untuk komplikasi sendiri, apabila ini bisa dilakukan bidan secara mandiri bisa dilaksanakan, namun ketika ada suatu hal yang harus atau membutuhkan penanganan lebih lanjut, misalnya tadi atonia uteri ya, nah itu bisa kita melakukan kolaborasi atau dilakukan rujukan ya. Nah, kemudian untuk pelayanan kesehatan ibu nifas, ini pemeriksaan terfokusnya ya, yaitu pemeriksaan TTV, kemudian tinggi fundus uteri, pemeriksaan lohea dan cairan pervagina, kemudian pemeriksaan payudara dan ajarkan ASI eksklusif, kemudian KIE kesehatan ibu dan bayi baru lahir, serta pelayanan KB pada pasca bersalin. Nah, ini tentunya nanti kembali lagi ya, pelayanan ini disesuaikan dengan kunjungan ibu atau kedatangan ibu, dan disesuaikan juga dengan keluhan yang dirasakan oleh ibunya. Nah, ini saya ambil dari Kesehatan Keluarga Republik Indonesia pada tahun 2018. Nah, ini asuhan kunjungan ibu nifas. Tentunya asuhan yang kita berikan, yang pertama kita harus mencari dulu data subjektif, yaitu data yang kita dapatkan dari hasil pengkajian. Nah, ini ya, yaitu data subjektif itu yaitu secara sistematis mengumpulkan data dan memperbaharui data yang lengkap dan relevan dengan melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap kesehatan setiap klien. Nah, jadi pengkajian ini kita dapat dari hasil menanyakannya kepada klien. Nah, untuk data subjektif ini kita dapatkan pada saat kita melakukan pemeriksaan secara head to toe ya. Nah, ini pemeriksaan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tentunya bila diperlukan juga
ada pemeriksaan penunjang yang mendukung dari hasil anamnesa tadi ya. Nah, setelah itu kita melakukan analisis. Nah, di sini mengidentifikasi masalah atau mendiagnosis kebutuhan perawatan kesehatan yang akurat berdasarkan interpretasi data dasar. Jadi, kita tidak akan bisa menganalisis si klien sebelum kita mendapatkan data dasar, yaitu dari data S dan data O. Jadi dari hasil pengkajian dan pemeriksaan. Setelah itu baru kita dapat menegakkan diagnosa ya. Setelah itu kita menyusun perencanaan yang akan kita berikan kepada klien. Nah, ini tujuan dari data subjektif itu tentunya mengkaji aspek fisiologis dari asuhan postpartum. Data subjektif itu yang pertama yaitu identitas dari klien dan wali. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga ya di pertemuan yang sebelumnya itu. Namun yang sebelumnya itu kasusnya pada saat kehamilan. Nah, sekarang sebenarnya untuk asuhan itu akan sama, namun kebutuhannya nanti yang akan berbeda gitu ya. Nah, ini untuk identitas klien dan wali, tentunya kita menanyakan nama, kemudian alamat, usianya berapa, kemudian pekerjaan. Ini tentunya akan menunjang untuk atau sebagai informasi untuk kita dapat ke pemeriksaan selanjutnya. Nah, ini juga selain kita menanyakan identitas dari klien, kita juga menanyakan identitas dari walinya ya, bisa suaminya bila ada, ataupun orang tua atau yang mendampingi. Kemudian yang kedua yaitu kita menanyakan alasan kunjungannya. Selanjutnya kita menanyakan keluhan yang dirasakan. Nah, untuk nifas ini ketika normal ya mungkin tidak ada keluhan yang dirasakan ya, tapi kita harus menggali juga apakah di sini ya tadi sesuai dengan data fokus ya, kita tanyakan apakah ada keluhan mungkin kalau nifas ini dari ketika ada menyusui, apakah menyusuinya sudah benar, apakah ada masalah atau tidak, kemudian perdarahannya ya, kalau semuanya dia datang ke kunjungan kedua, apakah sudah sesuai dengan lokea yang harusnya keluar, seperti itu. Kemudian riwayat menstruasi seperti biasa, menarche, kemudian siklusnya, lama mensnya, apakah ada nyeri saat menstruasi. Kemudian untuk riwayat obstetri ini, kita menanyakan dari kehamilan, kemudian persalinan, dan nifas yang lalu, apabila ini sudah G2 ya. Jadi kita tanyakan riwayat yang sebelumnya. Namun ketika masih G P1 ini berarti belum ada riwayat yang lalu. Tapi kita berarti hanya ke kehamilan persalinannya saja yang saat ini ya, bagaimana, apakah ada masalah nanti sehingga itu dapat menjadi acuan untuk penata laksanaan kita di nifasnya seperti itu. Kemudian riwayat ginekologi, riwayat ginekologi yaitu apakah ada ini ya penyakit atau kelainan terkait sistem organ reproduksinya, itu bisa ada IMS, kemudian apakah ada kista miom, kemudian CA, serta HIV/AIDS ya. Kemudian yang ketujuh kita menanyakan riwayat KB. Nah, di sini juga sebagai mungkin untuk KB ini kita ini ya tanyakan juga sebelumnya menggunakan KB apa, apakah ada keluhan,
dan berapa lama, lamanya berapa. Jadi, ini kalau seumpamanya di sebelumnya KB-nya menurut, beliaunya sudah cocok, mungkin bisa kita gunakan di, untuk setelah nanti ini ya. Kemudian, riwayat kesehatan ibu. Kesehatan ibu ini ya terkait, penyakit yang diderita ibunya selama ini. Jadi kita menanyakan riwayat kesehatannya dan juga riwayatan kesehatan keluarga. Jadi apakah ada penyakit yang menurun gitu ya. Kemudian yang ke-10 yaitu riwayat perkawinan. Nah, untuk riwayat perkawinan ini yaitu apakah pernikahannya ini sah atau tidak, sudah berapa lama menikah, kemudian pernikahan yang keberapa. Tentunya perkawinan ini juga akan menjadi salah satu faktor juga ya ketika si masih ternyata ini dia sudah melahirkan, ternyata perkawinannya lamanya baru 3 bulan yang lalu. Tentunya akan ada tambahan supporting kita sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi biasanya untuk kasus-kasus seperti itu, si ibunya ini masih kurang bisa menerima dari kehadiran si buah hati. Jadi di sini kita harus support. Nah, ini psikososial juga bagaimana terkait, dukungan dari keluarganya, kesiapan kesiapan menerima sang buah hati. Jadi di sini kita juga, tim support juga, dan kita juga nantinya harus memberikan edukasi kepada keluarga jika terdapat, ini ya, ada masalah di psikososialnya. Kemudian pola sehari-hari ini tentunya dari pola nutrisi, eliminasi, pola hidup ya, pola kebiasaan, kemudian juga di sini pola menyusui juga. Jadi kita mulai dari nutrisinya tentunya makannya seperti apa porsi biasanya. Jadi ini nanti terkait nutrisi ini bisa di asupan ASI dan ini ya, mempercepat penyembuhan luka. Kemudian eliminasinya BAP-BAK-nya, karena biasanya kalau ada luka hacking tuh klien cenderung takut gitu kan ya. Jadi kita nanti memberikan KI apabila ada masalah pada eliminasinya. Kemudian apakah ini ya merokok, alkohol seperti itu. Nah, apabila ada nanti kita KIE juga. Kemudian menyusuinya bagaimana ya? Apakah sudah baik dan benar? Kemudian juga pola hygiene kita perhatikan bagaimana dia mengganti cara cebok dan mengganti pembalutnya. Karena itu nanti bisa menjadi kode entry dari bakteri ya. Oke, kemudian data objektif, tentunya data objektif ini kita lakukan pemeriksaan head to toe ya, dari kepala sampai kaki. Nah, yaitu dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, ini yang pertama kita lakukan pemeriksaan keadaan umumnya. Apakah keadaan umumnya baik? Nah, ini mungkin nanti kita lihat bagaimana saat kita mengobrol, kemudian pasien itu menjawab, dan kondisinya saat itu ya. Kemudian kalau kesadaran juga kita bisa lihat dari situ juga datang dengan kondisi seperti apa. Kemudian pemeriksaan TTV, yang mana kita tahu tadi ya, ini untuk pemeriksaan apakah ada tanda-tanda demam dan infeksi ya. Itu dari suhunya, kemudian nadi, pernafasan, dan tensi. Kemudian kita melakukan
pemeriksaan fisik. Nah, ada baiknya sebelum kita membaringkan si klien ke tempat tidur, kita tanyakan apakah pasiennya sudah pipis. Nah, ketika belum, kita anjurkan untuk pipis dulu. Selain untuk mengkosongkan kandung kemih, juga untuk cebok ya. Jadi di situ juga salah satu cara untuk kita nanti melihat kondisi genetalnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan dari wajahnya, apakah ini ya ada odem atau tidak, kemudian kloasmanya, apakah ada, ini tentunya kemudian dari mata ya, dari mata, matanya apakah simetris, apakah ada ikteri, dan anemis. Kemudian pada hidung juga pada bibir kita periksa. Kemudian pada leher, tentunya pada leher nih kita lihat apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroidnya dan kelenjar limfo ya. Kemudian kita melihat apakah ada bendungan pada vena jugularisnya. Selanjutnya pada payudara ini kita lihat apakah simetris, ya. Kemudian pembesarannya apakah sama. Kemudian terjadi hiperpigmentasi pada areola. Kita lihat kondisi putingnya. Nah, kondisi putingnya ini apakah dia sudah muncul atau datar, gitu ya. Kemudian hasilnya kita lihat. Nah, ketika di sini ada masalah, tentunya dari pemeriksaan ini ada yang kurang, kita lakukan penatrasannya di P-nya nanti ya. Jadi kita di sini mulai mengidentifikasi. Kemudian kita lihat pada abdomennya. Nah, abdomen ini kita lihat, kita inspeksi dulu ya. Ada linea nigra, kemudian ada bekas strienya. Nah, ini kalau SC mungkin ada bekas operasi. Nah, kalau untuk bekas operasi kita lihat juga operasinya itu ini ya, dia bagaimana kebersihannya, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi di situ, kita periksa, dan kita bisa ganti ininya, balutannya ya nanti. Kemudian kita lihat TFU-nya, apakah TFU-nya sudah sesuai dengan normalnya. Kemudian kontraksi, nah kontraksi ini kita lihat keras atau tidak ya. Nah, namun ketika VU-nya ini belum kosong, tentunya dapat mengganggu dari kontraksi. Karena kan ini VU letaknya sendiri berada di depan uterus ya, jadi akan mengganggu bila mana kita melakukan pemeriksaan TFU-nya. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan genetalia. Nah, untuk genetalia ini tentunya kita menggunakan sarung tangan steril ya. Jadi untuk mencegah juga infeksi dan sebagai alat perlindungan diri kita ya. Nah, kita lihat pertama yaitu kebersihannya, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi. Nah, ketika ini nanti kurang bersih, itu kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Nah, kemudian kita inspeksi ya, kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi, misalnya kemerahan gitu kan ya, berbau, kemudian di area sekitarnya itu mungkin ada bengkak, terus ada pengeluaran darah atau nanah di bekas jahitannya, nah, ataupun infeksi memang sebelum dari persalinan. Kemudian kita lihat lokeanya apakah sudah sesuai dengan pada normalnya dan jahitan perineumnya.
Nah, untuk jahitan perineum ini kita juga lihat apakah benangnya di situ ada yang putus atau tidak. Tentunya selain lukanya juga ya kita lihat sesuai dengan kunjungannya ya apakah sudah mulai kering atau justru masih basah. Nah, di sini juga nanti sebagai lanjutan dari pertanyaan pola nutrisinya ya. Kemudian kita lihat anus, kebersihannya, dan hemoroidnya. Nah, apabila pada kondisi luka pada derajat 3 ya mungkin kita juga memeriksa di sekitar anusnya ya, sampai sekitar anusnya itu jahitannya. Kemudian untuk ekstremitas kita lihat kesimetrisan, kemudian apakah ada cyanosis dan pembengkakan juga pada area ekstremitas, yaitu tentunya ekstremitas atas dan bawah. Ya, setelah itu apabila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, mungkin kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan anamnesa atau pengkajian dan melakukan pemeriksaan, baru kita dapat menganalisisnya. Apakah yang kira-kira terjadi pada ibu, ya. Nah, ini untuk diagnosanya yaitu biasanya, ini misalnya ya, Nyonya S, P2A0, 28 tahun, postpartum hari ke-7 ya. Memang tidak ada kondisi yang patologis. Nah, namun ketika ada kondisi yang tidak seharusnya atau patologis, kita tambahkan di belakang dengan apa gitu ya, misalnya ini dengan infeksi atau bisa dengan bendungan ASI, dengan mastitis, ataupun dengan subinvolusi gitu ya. Jadi tergantung masalah yang timbul. Nah, ini pun juga bukan hanya satu ya, mungkin kalau pasiennya mengalami 2 keluhan juga, kita juga infeksi dan mastitis. Ini infeksinya infeksi pada perineum dan mastitis gitu kan ya. Oke, tentunya setelah kita melakukan pemeriksaan dan menegakkan diagnosa, yaitu kita melakukan perencanaan sesuai dengan masalah yang ada atau masalah yang kita temukan pada saat pengkajian dan pemeriksaan. Jadi kita melakukan penatasan yang sesuai. Nah, untuk ini tentunya kita ini ya disesuaikan mulai dari penata laksanya disesuaikan dengan masalahnya dan untuk pendokumentasian. Setelah itu kan pendokumentasian. Nah, tentunya untuk P pada SOAP yaitu langsung dievaluasi. Beda lagi kalau kita menggunakan Farne ya. Jadi kita rencanakan dulu, kemudian kita penata laksanaan, kemudian kita evaluasi. Jadi lebih panjang kalau kita menggunakan Farne. Tapi tentunya itu juga lebih lengkap gitu ya. Nah, kalau di Farne juga apabila di sini kita menemukan masalah, di Farne akan ada masalah potensial. Nah, bedanya juga di situ juga. Nah, ini untuk dokumentasi, tentunya sebagai tenaga kesehatan, dokumentasi ini sangatlah penting ya untuk kita, yang mana proses dokumentasi yaitu proses pencatatan dan penyimpanan data yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan asuhan kebidanan dan pelayanan kebidanan. Tentunya kita melakukan dokumentasi sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat pengkajian dan penata laksanaan serta pengkajian dan penata laksanaan ya, sesuai dengan itu ya. Jadi setelah
kita tadi pengkajian, kemudian kita memberikan pemeriksaan, memberikan analisis, serta memberikan penata laksanaan, itulah yang kita tuliskan pada dokumentasi. Kemudian penting sekali untuk dokumentasi ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban kita, yaitu tindakan yang telah dilakukan bidan, dan sebagai bukti dari setiap tindakan bidan bila terjadi gugatan terhadapnya. Jadi ini harus benar-benar kita dokumentasikan dengan baik ya. Biasanya kita nih memang melakukan banyak hal, tapi lupa didokumentasikan. Jadi ini untuk ini ya, berjaga-jaga gitu ya. Takutnya ada sesuatu hal terjadi, jadi kita sudah punya nih, kita sudah melakukan penata laksanaan dengan benar gitu kan. Nah, tujuannya dilakukan dokumentasi ini tentunya untuk mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat kebutuhan klien, yaitu untuk merencanakan, melaksanakan tindakan, mengevaluasi tindakan, serta sebagai dokumentasi untuk penelitian keuangan hukum dan etika. Nah, ini juga banyak sekali ya ternyata tujuannya nih, selain untuk melindungi kita dari gugatan, juga ini berfungsi juga sebagai penelitian. Nah, tentunya jadi asuhan yang sudah kita berikan nih ketika dilakukan untuk beberapa orang apakah sudah tepat gitu ya. Kemudian untuk keuangan juga, jadi bisa melihat track record kita juga, memberikan pembiayaan apakah sudah tepat. Kemudian untuk hukum dan etika ini juga sebagai tadi ya, ketika kita mendapatkan gugatan, apabila apa yang kita kerjakan semuanya sudah sesuai dengan SOP dan kita dokumentasikan juga dengan baik dan benar, tentunya untuk menghindari apabila kita ada gugatan. Jadi ketika sudah benar ya kita menang ya, seperti itu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung slide. Ini merupakan slide terakhir dari saya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dapat diterima, dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman juga tetap sehat dan tetap bersemangat. Semoga kita dapat dipertemukan pada kesempatan selanjutnya, tentunya dengan topik atau pembahasan yang berbeda lagi dan tentunya lebih menarik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.